Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Rian Setiawan, Rosiana, dan Julita. Dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Startup Edukasi Keuangan Fintech. Soal yang pertama yaitu analisis kebutuhan sistem informasi. Identifikasi kebutuhan sistem informasi dari organisasi, sistem seperti apa yang paling relevan diterapkan, gunakan kerangka TPS, MIS, DSS, ERP, atau sistem lainnya dari literatur Turban DKK. Startup edukasi keuangan fintech berfokus pada remaja yang berarti sistem informasi yang dibutuhkan harus mampu mendukung interaksi langsung dengan pengguna akhir atau remaja, mengelola konten edukasi, melacak progres belajar, dan menyediakan analisis data untuk personalisasi dan pengembangan produk. Berdasarkan literatur Turban DKK, sistem yang paling relevan diterapkan untuk fintech adalah kombinasi dari sistem pemrograman transaksi, TPS, Sistem Informasi Manajemen MIS, dan Sistem Pendukung Keputusan DSS, sentuhan kuat pada aspek sistem berbasis pengetahuan atau AI. Selanjutnya soal yang kedua, strategi keunggulan bersaing berbasis sistem informasi. Jelaskan bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk meningkatkan keunggulan bersaing organisasi tersebut. Gunakan kerangka value chain dan competitive forecast sebagai dasar. Jawabannya yaitu sistem informasi dapat menjadi tulang punggung keunggulan bersaing bagi fintech dengan memanfaatkan kerangka rantai nilai value chain dan kekuatan competitive forecast. Rantai nilai value chain. Fintech dapat menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas nilainya. Yang pertama yaitu aktivitas primer yang terbagi 5. Yang pertama inbound logistik, yang kedua operations, yang ketiga outbound logistik, yang keempat marketing dan sales, yang kelima service. Yang kedua yaitu aktivitas pendukung. Yang pertama frame infrastruktur, yang kedua human resource management, yang ketiga teknologi development, yang keempat procurement, yang ketiga yaitu kekuatan kompetitif porter. Yang pertama ancaman pendatang baru, yang kedua daya tawar pembeli, yang keempat ancaman produk atau layanan pengganti, yang kelima identitas persaingan industri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosiana. Baik, lanjut ke soal ketiga. Pemanfaatan data untuk pengembalian keputusan. Simulasikan bagaimana data dari sistem informasi bisa digunakan untuk pengambilan keputusan manajerial. Tampilkan contoh visualisasi data seperti KPI, dashboard, atau laporan digital sederhana. Jawaban dari kami, data dari sistem informasi fintech akan menjadi aset krusial untuk pengambilan keputusan manajerial yang lebih cerdas dan berbasis bukti. Berikut adalah simulasi bagaimana data dapat digunakan beserta contoh visualisasi sederhana, yaitu 1. Skenario meningkatkan tingkat penyelesaian modul pengelolaan uang saku. 2. Masalah manajerial. Fintech melihat bahwa banyak remaja memulai modul pengelolaan uang saku, tapi tingkat penyelesaiannya itu rendah. Lanjut, pemanfaatan data. 1. Identifikasi titik keluar atau drop off points. 2. Analisis performa quiz. 3. Umpan balik pengguna. 4. Korelasi dengan fitur AI. Contoh visualisasi data dashboard kinerja modul. Berikut adalah contoh visualisasi data sederhana yang dapat digunakan oleh manajer fintech. Berikut adalah contoh
tabel dashboard kinerja modul pengelola uang saku periode 2025. 2. Instance manajerial dan dari visualisasi. KPI tingkat penyelesaian modul yang rendah dan terus menurun menjadi perhatian utama. Waktu rata-rata dalam modul yang singkat menunjukkan pengguna tidak terlibat penuh atau menemukan kesulitan. Tingkat drop-off bagian 3, investasi, sebesar 55% adalah masalah krusial. Ini menunjukkan bagian tersebut mungkin terlalu kompleks atau tidak menarik atau penjelasan kurang memadai untuk remaja. Skor rata-rata kuis akhir yang di bawah target mengidentifikasi pemahaman yang belum optimal. 3. Keputusan berdasar data. Prioritaskan revisi konten bagian 3 atau investasi. Integrasi AI lebih awal. Tambahkan fitur gamifikasi, uji A per B testing. Lanjut soal keempat, roadmap transformasi digital. Susun roadmap atau tahapan transformasi digital selama 2-3 tahun. Sertakan prioritas strategis, pendekatan pelaksanaan, serta tantangan internal dan eksternal. Jawaban dari kami, transformasi digital Vintage akan berfokus pada pengembangan dan optimalisasi platform, leveraging data, dan mengintegrasikan AI untuk pengalaman belajar yang superior. Roadmap transformasi digital Vintage 2-3 tahun. Visi menjadi platform edukasi keuangan terdepan untuk remaja yang personal, integrasi, dan berdampak melalui pemanfaatan teknologi digital dan AI. 1. Tahun pertama, tahun 1, fondasi dan personalisasi awal atau fokus kestabilan dan pengalaman dasar AI. 2. Tahun kedua, optimalisasi dan ekspansi fitur AI. Fokus interaksi dan personalisasi mendalam. 3. Tahun ketiga, inovasi dan keberlanjutan, fokus keunggulan kompetitif dan ekosistem. Soal yang berikutnya akan disampaikan pada teman saya. Soal kelima, evaluasi risiko dan aspek keberlanjutan. Identifikasi potensi risiko implementasi sistem informasi, etika keamanan, anggaran SDM. Berikut rekomendasi untuk memastikan keberlanjutan sistem di masa depan. Jawabannya, implementasi sistem informasi yang kompleks seperti di Vintage seperti menghadapi berbagai risiko. Berikut adalah identifikasi risiko dan rekomendasi untuk berkelanjutan sistem di masa depan. Yang pertama, risiko implementasi sistem informasi. Risiko etika, risiko keamanan, risiko anggaran, risiko sumber daya manusia (SDM), risiko kelayakan teknologi dan adopsi. Yang kedua, rekomendasi untuk memastikan keberlanjutan sistem di masa depan. Tata kelola etika data dan AI yang kuat, keamanan siber berlapis dan pemantauan berkelanjutan, manajemen anggaran berbasis nilai dan skalabilitas, pengembangan bakat internal dan kemitraan strategis, pendekatan terhadap dan iteratif dengan umpan balik pengguna. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok 9. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.